Assalamualaikum Bu Pit, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Sukaisi, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Pit? Alhamdulillah baik. Bu Sukaisi sendiri bagaimana nih sore ini? Alhamdulillah baik juga Bu Pit. Nah Bu Pit tadi pagi Bu Pit sempat WA saya nih, katanya ada yang ingin diobrolin. Kira-kira apa yang ingin diobrolin Bu Pit? Iya nih Bu, saya ingin mengajak Bu Sukaisi ngobrol karena ada sedikit permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Bu. Jadi Ibu ingin mengobrol karena ada permasalahan yang sedang Ibu hadapi sekarang ya di kelas. Baik Bu, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu dapatkan dalam obrolan kita nanti? Nah, saya mengajak Bu Sukaisi mengobrol kali ini karena begini Bu, dilihat dari permasalahan yang saya hadapi ini saya anggap cukup urgen, maka saya ingin menemukan solusi terbaik Bu dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Baik, karena permasalahan yang Bu Pit sedang hadapi sekarang cukup urgen ya, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi terbaik ya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Pit, apa sih masalah yang sedang Bu Pit hadapi sekarang ini? Bisa diceritakan Bu? Oke Bu, saya mau ceritakan ya ke Ibu Sukaisi. Gini Bu, saya kan sudah lama nih di kelas 1 menjadi wali kelas 1 SD. Nah, jadi setiap tahunnya kan pasti ada permasalahan yang saya hadapi. Nah, jadi Bu, pada tahun ini saya anggap permasalahan saya ini cukup urgen Bu, karena dilihat dari jumlah siswa saya yang hanya 3 orang, namun ada 1 orang siswa saya yang tidak berpartisipasi penuh ini Bu dalam kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas saya. Seperti itu permasalahannya Bu. Jadi saya menganggap ini harus saya selesaikan secepatnya gitu Bu. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi sekarang adalah dari ketiga murid yang Ibu ajar di kelas ini ada salah satu siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Jadinya Bu Pit merasa sangat tertantang sekali karena melihat dari jumlah siswa yang hanya 3, kemudian ada salah satu siswa yang kurang aktif. Ini menjadi masalah penting bagi Bu Pit yang harus segera diselesaikan. Iya, Baik, benar. Bu Pit. Seperti paparan Bu Pit tadi mengatakan bahwa Bu Pit sudah menjadi guru kelas 1 sudah lama ya. Berarti Bu Pit sudah punya banyak pengalaman dalam menghadapi siswa setiap tahunnya. Nah, apakah Bu Pit sudah pernah menerapkan sebuah strategi sebelumnya dalam mengaktifkan siswa? Ya, benar sekali Bu. Setiap tahun tetap ada saja permasalahan yang kita hadapi. Nah, termasuk tahun sekarang ini, tahun sebelumnya juga pernah saya menghadapi permasalahan serupa. Nah, adapun penanganan yang saya lakukan terhadap masalah tersebut adalah dengan memberikan metode atau media pembelajaran yang bervariasi pada saat proses pembelajaran di kelas saya, Bu. Seperti itu yang sudah saya terapkan dan akan terus saya terapkan untuk menghadapi permasalahan si anak yang satu ini, Bu. Baik. Jadi Bu Pit sudah menggunakan strategi, menggunakan media pembelajaran yang menarik, kemudian selain itu juga Bu Pit menggunakan model pembelajaran yang bervariatif ya, yang bisa mengaktifkan siswa. Dan strategi tersebut sudah Bu Pit laksanakan sekarang, tapi mungkin Bu Pit belum merasakan maksimal ya gitu Bu ya. Kira-kira Bu, selain strategi tersebut, ada tidak rencana lain yang Bu Pit ingin lakukan untuk lebih memaksimalkan keaktifan siswa tersebut di dalam kelas? Oh iya, rencana lain sih ada Bu. Rencananya saya
ingin sebelum pembelajaran dimulai, ingin memetakan apa kebutuhan belajarnya si anak itu. Saya ingin menanyakan apa yang dia inginkan sebelum dia belajar, seperti itu Bu. Biar nanti saya mengikuti apa maunya dia pada saat proses pembelajaran. Yang penting intinya dia mau berpartisipasi penuh pada kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Oke. Jadi selain menggunakan media dan model pembelajaran yang bervariatif, Bukit ingin menganalisis kebutuhan dari siswa tersebut, mengajak siswa tersebut untuk berkomunikasi, menanyakan apa sih keinginannya sehingga dia itu mau belajar ya. Apa sih minatnya, misalnya dia mau belajar seperti apa, apakah dengan duduk di atas kursi atau tidak gitu ya Bu. Asalkan dia mau gitu ya Bu ya, mau belajar. Yeah. Baik Bu Fit, selain kedua rencana tadi yang sudah Bu Fit paparkan, kira-kira ada enggak ide lain atau rencana lain yang ingin Bu Fit lakukan lagi? Ya, ide lain ada Bu, saya juga ingin berkolaborasi Bu bersama guru-guru yang juga mengajar di kelas saya. Kan ada nih guru mata pelajaran lain yang juga mengajar di kelas saya, ada guru bahasa Inggris, ada guru pendidikan agama Islam, sama guru pendidikan jasmani dan olahraga. Jadi karena siswa ini juga melakukan hal yang sama nih Bu pada pembelajaran mereka. Nah, dengan begitu saya mengajak mereka untuk berkolaborasi untuk memberikan perhatian khusus nih kepada si anak ini. Nah, supaya perhatian yang saya berikan tidak berhenti di saya saja. Nah, supaya setiap harinya pada saat dia melakukan pembelajaran di kelas juga mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang saya lakukan kepada dia pada saat pembelajaran lain, seperti itu Bu. Nah, ini jadi rencana yang ketiga adalah Bukit ingin mengajak guru lain, terutama guru mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian PJOK dan agama untuk berkolaborasi agar ketika mereka mengajar juga metode atau teknik atau trik yang dilakukan oleh Bukit juga bisa mereka terapkan ya, dan bisa memberikan perhatian-perhatian lebih kepada siswa tersebut ya Bu ya, karena menurut Bukit tadi siswa tersebut tidak hanya tidak aktif pada mata pelajaran yang Bukit berikan, tapi juga pada mata pelajaran lain, begitu ya Bukit ya? Baik, luar biasa sekali Bu rencana-rencana yang sudah Bukit pikirkan, dan insya Allah mungkin nanti akan dilaksanakan Bu ya. Nah, dari ketiga rencana tersebut Bu, menurut Ibu apa ini indikator ketercapaian atau keberhasilan dari rencana tersebut? Siswa itu dikatakan aktif ketika bagaimana, Bu? Ya, baik Bu. Tentunya ya Bu ya, sebagai seorang guru tentunya kita harus memiliki target yang harus kita capai atau indikator-indikator yang harus menjadi tolak ukur ketercapaian yang kita harapkan terhadap tercapainya suatu pembelajaran yang kita ajarkan. Nah, jadi yang menjadi indikator pencapaian di kegiatan ini adalah saya mengharapkan si anak ini minimal berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir pembelajaran pada setiap pembelajaran, baik itu pada kegiatan belajar bersama saya sebagai wali murid maupun sebagai wali kelas maksudnya, maupun dengan guru-guru mata pelajaran yang nantinya mengajar dia di kelas. Itu Bu. Jadi indikator keberhasilan atau indikator ketercapaian dari anak itu dikatakan aktif apabila dia berpartisipasi aktif dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran ya Bu Fit ya. Dan tidak hanya aktif pada ketika Bu Fit mengajar, tapi juga pada mata pelajaran lain. Oke? Ya. Baik Bu Fit, kira-kira nih target keberhasilan yang akan Bu Fit capai nanti kira-kira berapa persen nih dari pelaksanaan rencana aksi yang sudah Ibu sebutkan tadi?
Oke, baik Bu Sukaisi. Tentunya kita juga harus punya target ya, biar kita matang melaksanakan Ya. apa yang kita rencanakan. Nah, jadi di sini saya menargetkan nanti keberhasilan dari siswa ini untuk saya aktifkan yaitu 80% Bu. Karena saya lihat ini agak berat sekali, makanya saya tidak berani untuk menargetkan 100%. Nah, untuk tahap awal ini saya menargetkannya hanya 80%. Nah, nanti pada tahap-tahap berikutnya saya akan menargetkan menjadi 100%. Seperti itu, Bu. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi Bupit menargetkan 80%. Ya, untuk awal-awal ini Bupit belum menargetkan 100% karena Bupit memikirkan faktor penghambat lainnya mungkin ya, dari segi siswa, mungkin dari segi karakter maupun dari orang tua. Semoga nanti setelah selanjutnya di semester 2 bisa dilakukan secara konsisten sehingga target itu bisa meningkat ya Bupit ya, tidak hanya 80% tapi bisa 100%. Baik Bupit, kira-kira nih kapan rencana tersebut akan Bupit mulai laksanakan? Baik, rencana realisasinya dilihat dari apa permasalahan ini adalah keaktifan penuh siswa yang ini ya, yang menjadi kendala dari pembelajaran saya di sini Bu. Karena sekarang kita akan menghadapi penilaian akhir semester Bu. Otomatis pada penilaian akhir semester ini si siswa ini harus berpartisipasi penuh. Nah, dengan demikian maka saya menerapkan rencana aksi ini pada besok, Bu. Sampai nantinya akan saya lanjutkan di semester 2, di bulan pertama semester 2. Seperti itu, Bu. Baik, karena sifatnya dari masalah ini sangat urgent menurut Bupit, jadi akan segera dilaksanakan esok hari Bu ya, luar biasa sekali. Karena mengingat penilaian akhir semester juga sebentar lagi, jadi diperlukan keaktifan penuh dari siswa tersebut dalam menyelesaikan soal terutama Bu ya. Dan insya Allah nanti di semester 2 akan dilanjutkan kembali Bu ya, secara konsisten. Baik Bu Fit, ketika Ibu melaksanakan rencana aksi tersebut, tentunya Ibu tidak bisa berjalan sendirian. Ada pihak-pihak lain yang mungkin Ibu Fit butuh dukungannya maupun yang Ibu Fit ingin libatkan. Kira-kira siapa saja Bu yang ingin Ibu libatkan dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Oke, baik Bu. Tentunya dalam sebuah instansi Bu ya, saya sebagai seorang guru kan bekerja dalam sebuah instansi. Tentunya pada sebuah instansi ada yang namanya pimpinan Bu ya. Karena sebelum kita melakukan apapun, sekecil apapun rencananya, kita harus mengkomunikasikannya kepada kepala sekolah. Nah, yang paling utama dukungan yang saya perlukan di sini adalah dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi nantinya pada kegiatan ini supaya Bapak kepala sekolah itu tidak merasa heran, kenapa kok murid yang satu ini diperlakukan seperti ini, kok dia berbeda dengan yang duanya, biar tidak ada timbul pertanyaan-pertanyaan ke depannya. Dan selain itu, nah saya juga mengajak semua rekan guru yang ada di sekolah saya untuk berkolaborasi karena dilihat dari lingkungan sekolah saya yang cukup kecil Bu ya, jumlah siswanya cuma 27 orang siswa satu sekolah Bu, terus gurunya ada 10 orang. Nah, jadi di sini otomatis akan terjadi secara terus-menerus interaksi langsung antara semua guru dan semua siswa yang berada di sekolah ini dengan si anak yang satu ini. Nah, jadi yang ketiga, saya juga mengajak rekan sejawatnya di dalam kelas untuk memahami gaya belajarnya dia, untuk memahami kebutuhannya dia. Nah, supaya apa? Supaya nanti pada pelaksanaannya tidak terjadi kecemburuan sosial, Bu, karena ada perlakuan yang istimewa menurut dia atau perlakuan yang lain yang kita berlakukan pada si anak yang satu ini tadi. Nah, sedangkan yang terakhir dukungan yang saya harapkan di sini adalah dari orang tua. Nah, karena
karakter sesungguhnya kan siswa sudah terbentuk Bu ya dari orang tua. Nah, jadi di sekolah kita tinggal menebalkan saja mana yang positif seperti itu Bu ya. Jadi nanti pada kegiatan ini saya mengkomunikasikan kepada orang tua untuk memberikan pemahaman apa saja yang menjadi peran-peran dia pada saat dia menjadi seorang pelajar di sekolah. Seperti itu, Bu. Oh, ini luar biasa sekali. Jadi pihak yang akan dilibatkan tadi ada 4 ya. Yang pertama kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah, kemudian yang kedua rekan sejawat ya, karena mengingat lingkup sekolah BUPIT itu kecil sekali, jumlah siswanya hanya 27 orang dengan jumlah pengajar 10, sehingga interaksi itu pasti akan terjadi ya, supaya rekan guru yang lain juga bisa memberikan perhatian yang lebih atau perhatian spesial kepada murid tersebut. Dan yang ketiga, rekan siswa. Jadi rekan siswa di dalam kelas, BUPIT memberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka tentang mungkin perlakuan yang lebih yang akan BUPIT berikan nantinya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah orang tua ya Bu ya, karena bagaimanapun orang tua dan rumah itu adalah fondasi utama dalam penanaman karakter siswa. Baik BUPIT, luar biasa sekali rencana yang sudah BUPIT paparkan, kemudian siapa yang akan dilibatkan itu sangat bagus menurut saya. Kira-kira nih Bu, apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil, Ibu dapat dari percakapan kita dari awal hingga akhir ini? Baik Bu, kesimpulan yang dapat saya ambil dari percakapan kita pada sore hari ini Bu ya, dilihat dari permasalahan yang saya hadapi, tentunya karena bersifat urgen untuk saya selesaikan. Nah, dalam hal menyelesaikan masalah ini, saya tentunya tidak dapat melakukannya sendiri, Bu. Saya berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan guru, dan rekan sejawat dari siswa itu sendiri, serta bersama orang tua. Nah, dalam hal tersebut, di kelas juga saya menerapkan model dan metode pembelajaran bervariasi serta medianya juga bervariasi seperti itu Bu. Dan saya juga menganalisis apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi minatnya, serta saya memenuhi apa yang dia butuhkan tersebut Bu. Seperti itu Bu. Jadi kesimpulannya untuk merealisasikan rencana BUPIT, BUPIT tidak bisa sendirian, akan melibatkan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, rekan siswa, dan orang tua tentunya. Dan rencana tadi ada 3 ya. Yang pertama menggunakan model dan media pembelajaran yang bervariatif, kemudian yang kedua menganalisis kebutuhan siswa, dan yang terakhir BUPIT akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya dalam memberikan perhatian lebih kepada siswa tersebut. Luar biasa sekali. Oh ya BUPIT, saya sangat penasaran sekali ingin mengetahui bagaimana sih peningkatan atau keberhasilan dari usaha atau rencana yang akan BUPIT laksanakan. Jadi bisa Bu ya, 2 minggu lagi kita bertemu, mungkin lewat Jimit. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai ada enggak peningkatan dari rencana yang sudah BUPIT laksanakan kepada siswa Ibu. Bisa Bu? Bisa sekali. Ditunggu Bu ya, nanti saya akan hubungi Bu Sukaisi lagi untuk kita sharing. Luar biasa. Terima kasih BUPIT atas waktunya hari ini. Bagaimana perasaannya nih Bu setelah Alhamdulillah Bu, setelah kita coaching hari ini saya merasa sangat lega sekali karena saya menemukan solusi serta tercapai apa yang saya inginkan, tujuan yang saya inginkan pada kegiatan ini Bu. Jadi tadinya kan saya menginginkan solusi dari permasalahan, memantapkan solusi dari permasalahan yang sudah saya rancang sendiri. Nah dengan perbincangan ini, jadi saya semakin mantap seperti itu Bu. Luar biasa sekali ya. Jadi sudah lega ya sekarang Bu ya, dan semakin mantap untuk melaksanakan atau merealisasikan semua rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi.
Baik Bu Fit, saya rasa cukup ya sesi percakapan kita hari ini. Sampai bertemu 2 minggu lagi. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sukaisi sudah mendengarkan saya. Sama-sama Bu Fit.